Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budiah di channel Pendidik Muda. Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi dan adaptasi tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Jangan lupa berdoa dahulu dan selamat belajar. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang peristiwa proklamasi? Kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Selanjutnya adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya adalah Laksamana Tadasi Maida, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah Soekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916 dan wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta.
Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan. Yang terakhir adalah Sayuti Melik. Beliau adalah tokoh pemuda yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Anak-anak, pernahkah kalian berjalan-jalan di perkebunan atau pegunungan? Di daerah seperti perkebunan dan pegunungan, kita sering menjumpai berbagai jenis tumbuhan dengan ciri-ciri yang berbeda. Salah satunya adalah pohon bambu. Kita bisa mencari tahu lebih jauh tentang pohon bambu melalui bacaan di buku atau internet. Nah, ayo kita cari tahu ciri-ciri pohon bambu pada pembelajaran kali ini. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Bulu tersebut melindungi bambu dari hewan yang akan merusaknya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, daunnya muncul ke permukaan air. Yang kedua adalah hygrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak nampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang terakhir adalah xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi seperti duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, akarnya panjang. Anak-anak, menarik bukan pembelajaran hari ini? Yuk kita uji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal berikut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi dengan Bu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.